Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali saya pada kesempatan ini akan membahas tentang salah satu metode analisis struktur tak tentu dengan multi-story frame atau portal bertingkat menggunakan metode TKBA. Selamat menyimak. Sederhananya, prinsip pada metode TKBA adalah menggunakan atau memanfaatkan distribusi dari momen rotasi. Karena pada materi-materi sebelumnya kita telah diperkenalkan dengan teori slope depiction yang mengandalkan rotasi dan displacement, ya. Sementara kalau pada hardy cross kita menggunakan distribusi momen pada distribusi kekakuan relatif. Sedangkan untuk TKBA kita fokus kepada distribusi momen rotasinya. Berikut adalah turunan dari persamaan dasar pada metode TKBA, ya. Di sini kita misalkan mencari momen, ya, di AB pada bentang AB, maka kita cukup mengkalikan kekakuan pada AB dengan 2 kali momen rotasi di A ditambah momen rotasi di B. Nah, ini jika ada tambahan momen AB-nya, ya, kalau dia portal bergoyang. Kemudian kita kurangi dengan fixed ending moment yang terdapat pada bentang AB. Rumus ini serupa dengan yang kita pelajari pada slope depiction, tetapi yang didistribusikan adalah slope-nya atau rotasinya. Bagaimana kita ketahui bahwa teori ini sudah diawali dengan beberapa teori-teori sebelumnya untuk analisis struktur statistik tertentu, baik oleh teori virtual work, ya, kerja gaya virtual, kemudian teori Castigliano, ya, kemudian persamaan diferensial oleh elastic line, ya, dan termasuk juga Morse moment area theorem, dan termasuk juga hardy cross, ya, teori metode cross, ya, untuk momen distribusi. Dan Profesor TKBA mengawali dalam salah satu disertasinya menghasilkan sebuah teori untuk menghitung momen yang bekerja pada struktur gedung bertingkat. Pada video yang ketiga ini dari rangkaian video tentang metode TKBA, kita mencoba sebuah contoh soal dengan beban lateral, ya, yang bekerja pada salah satu join, ya, yang berada di sebelah kiri. Nah, portalnya tetap sama, masih portal simetris dengan beban lateral masing-masing adalah 2 ton. Angka kekakuannya pun pada masing-masing elemen baik kolom dan balok sudah tercantum pada gambar. Ketinggian dari lantai pun juga sudah diketahui. Baik, seperti pada contoh-contoh sebelumnya, bahwa pada TKBA metode tahap awal kita akan mempersiapkan perhitungan row varian dan row varian double action. Di sini row varian sama seperti pada sebelumnya, bahwa untuk nodal 1 misalkan row varian 1 itu tidak lain bukan adalah 2 kali 1,0 ditambah 0,75 ditambah 1,0 sama dengan 5,5. Angka di dalam kurung adalah merupakan angka kekakuan, ya, dari masing-masing batang, balok, dan kolom yang terhubung pada join 1. Sedangkan untuk row double action, ya, row varian double action untuk nodal 2 dan nodal 3 adalah bagian nodal yang akan bergerak, ya, akan mengalami perpindahan displacement deformasi arah lateral sesuai dengan arah kerja beban dan dihitung dengan formula yang disajikan. Untuk portal bergoyang atau sweep frame pada metode TKBA kita mendapatkan tambahan parameter selain row varian double action, ya, pada nodal-nodal yang akan mengalami deformasi lateral. Kita juga akan mendapat konstanta T besar dan T kecil serta gamma yang memang notabene mengikuti, ya, dari kekakuan dan row varian tersebut. Jadi ada juga gamma double action pada nodal-nodal atau pada batang yang akan berdeformasi secara lateral. Nah, di sini kita akan lihat bahwa pada T1, T besar 1 itu dihitung, ya. Kita akan melihat hampir sama dengan ya, pada kekakuan. Dia akan dihitung pada masing-masing, ya. T1 dan T2-nya juga dihitung sama, ya. Nilainya sama-sama 8, ya. Angka 1 dan 1 ini kita akan lihat di gambarnya, lihat kekakuannya. Nah, kemudian gamma seperti biasa pada masing-masing batang 1, 2, ya, dipengaruhi oleh kekakuan dan row varian pada masing-masing batang dan nodal. Maka selanjutnya adalah menghitung momen rotasi pada masing-masing nodal dan momen rotasi bar pada setiap nodal, ya. Ini kita mulai dengan iterasi yang pertama, ya, pada kondisi 0, ya, dilihat pada superscript-nya. Nah, di sini kita hanya memerlukan tau 1 dan row varian, ya, tau dan row varian. Dan kita ketahui bahwa tau
akan ada kalau ada fixed ending moment ya. Dalam kasus kita tahu adalah sama dengan 0, maka momen rotasi pada awal adalah sama dengan 0. Namun untuk momen rotasi bar ya, untuk batang 1 4 dan batang tumpuan 1 ya, join 1 ya, tumpuan 1 Romawi, 1 kardinal. Nah, itu dihitung sebagai berikut ya. Berturut-turut min 1,25 ton meter dan min 2,5 ton meter. Selanjutnya dengan iterasi yang sama ya, kita akan melanjutkan pada iterasi yang berikutnya, iterasi pertama iterasi 1 ya, atau iterasi kedua yang menggunakan momen rotasi 0 dan parameter-parameter gamma yang lainnya serta momen rotasi yang di awal pada masing-masing nodal. Di sini kita dapatkan berturut-turut dari nodal 1, nodal 2, 3 dan nodal 4 adalah 0,683 ton meter, 0,42 ton meter, 0,144 ton meter, dan 0,131 ton meter. Selanjutnya perhitungan pada masing-masing lantai. Untuk lantai pertama ya, kita akan menghitung momen bar pada tumpuan ya pertama ke nodal 1 ya. Untuk iterasi pertama seperti ini ya. Dengan nilai min 0,375 adalah nilai gamanya ya. Dihitung dan kita masukkan angka masing-masing momen rotasi ya pada iterasi pertama yang kita dapatkan dari iterasi yang kedua ya. Karena iterasi pertama adalah hanya menghitung momen rotasi yang 0 ya pada tahapan 0. Nah, di sini kita dapatkan berturut-turut untuk lantai pertama dan lantai kedua ya. Nah, yang untuk lantai pertama ya adalah min 3,33 ton meter. Sementara yang lantai kedua adalah min 2,88 ton meter. Dengan cara yang sama, maka kita akan lakukan lagi hitungan nodal 1, nodal 2, nodal 3, dan nodal 4 ya, masing-masing momen rotasi untuk yang iterasi ketiga ya. Nah, di sini kita tulis dia sebagai yang kedua ya. Nah, karena yang pertama adalah tadi min M1 0. Nah, ini yang berikutnya. Masing-masing berturut kita dapatkan momen rotasi pada masing-masing nodal ya. 0,940 ton meter, 0,614 ton meter, 0,273 ton meter, dan 0,325 ton meter. Perhatikan nilai gamma dan iterasi-iterasi yang dilakukan pada formulasi yang di awal ya, pada formula-formula rumus yang digunakan di awal. Kemudian kita ulangi lagi ya, untuk meninjau pada masing-masing lantai ya, untuk momen rotasi di Romawi 1 ya, atau di tumpuan ke nodal 1 ya, kita hitung dengan formula yang sama, cuman beda komponennya ya, iterasinya, momen rotasi yang dipakai pada iterasi ke N ya, yang digunakan, yang dihitung barusan. Begitu juga dengan untuk lantai kedua ya. Nah, selanjutnya kita akan naik ke momen iterasi yang berikutnya ya. Kita sebut saja lah kembali sini momen iterasi 3 supaya nggak bingung ya. Nah, iterasi yang ketiga didapat berturut-turut ya pada join 1, 2, 3, dan 4 adalah 1,045 ton meter, 0,706 ton meter, 0,333 ton meter, dan 0,449 ton meter. Nah, ini bisa diteruskan, tetapi kalau Anda mau berhenti di sini juga bisa, tapi harus di cross check dengan langkah berikut ini. Tahapan ini kita akan menghitung momen desain dengan menggunakan iterasi momen yang keempat ya. Kalau tadi kan kita dapat yang ketiga, jadi langkah yang tadi boleh diteruskan sampai yang keempat, dan menggunakan M bar atau momen bar juga yang keempat akibat penggoyangan ya, akibat gaya lateral yang bekerja. Nah, di sini kita bisa melihat ya masing-masing pada join 1 ya. Pada join 1 itu ada momen 1 2, kemudian ada momen 1 4 dan momen 1 ke tumpuan pertama gitu ya. Nah, masing-masing udah dihitung sesuai dengan formulasi di awal dulu ya, menggunakan momen rotasi. Perhatikan subscriptnya ya. Kemudian kita dapatkan berturut-turut 2,22 ton meter, 0,59 ton meter, dan negatif 1,70 ton meter. Selanjutnya kita dapat melakukan penyeimbangan dan momen distribusi ya untuk masing-masing nodal ya. Pada kasus kita ini kita hanya mengevaluasi modal 1 ya, namun dalam pengerjaannya harus semua nodal diperiksa. Semua join maksud saya yang diperiksa semuanya. Nah, untuk join 1 ya, kita untuk keseimbangan momen kita dapatkan bahwa M12 ditambah M14 ditambah M1 Romawi 1 gitu ya, itu adalah min 0,07 ton meter, yang seharusnya kan ini 0 gitu ya, yang seharusnya kalau secara teoritis dia harus 0. Namun di sini kita akan menggunakan distribusi momen faktor
angka yang 0,07 ya negatif kita ubah jadi positif di sini ya, kita kalikan lagi dengan kekakuannya pada masing-masing pada batang ya, perbandingan kekakuan relatifnya, maka kita akan dapatkan faktor ya distribusinya ya, faktor momen distribusinya pada masing-masing bentang, bentang 1 2, bentang 1 4, dan dari join 1 ke tumpuan 1. Terakhir, kita bisa mengkoreksi momen desain tersebut ya berturut-turut dengan menggunakan distribusi faktornya ya. Kalau positif berarti dia menjumlahkan, kalau dia negatif berarti dia akan mengkurangkan. Dan diperoleh M12 ya, momen pada bentang 1 2 ya. Itu adalah 2,24 ton meter ya. Dengan hasil eksaknya adalah 2,27 ton meter ya. Ada perbedaan sekitar 0, berapa nih? 0,3 ya. 0,03. Nah, kemudian M14 itu juga diperoleh min 0,57 ton meter ya. Kemudian dengan nilai eksaknya adalah min 0,58 ton meter ya. Beda 0,01 ya. Cukup signifikan cukup konvergen ya, cukup konvergen. Kemudian yang terakhir adalah momen pada join 1 ke tumpuan pertama, yaitu min 1,68 ton meter dengan hasil eksaknya adalah min 1,69 ton meter. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah multi-story frame analysis ya, yang dikarang oleh Profesor Takabia sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah indeterminate structure analysis, dua versi yang oleh Profesor Cukiawang ya, baik yang versi Inggris maupun yang versi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendukung Enable Project Channel. Jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih, tetap sehat, tetap berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.